Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa beribadah kepadanya. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang beribadah di rumah ataupun yang menyaksikan video share firman ini. Kiranya apa yang akan kita dengarkan ini boleh sungguh-sungguh memberkati, bekerja di dalam hati setiap kita masing-masing. Bapak Ibu, kita nggak ngerti hari-hari ini apa yang akan terjadi ke depannya. Ada banyak nubuatan, ada banyak prediksi dari para pakar dan sebagainya. Tapi satu hal, hari-hari ini kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa bahkan mungkin sejak awal tahun 2020, sepertinya berita kematian itu bukan berita yang jarang kita dengar. Mungkin sebulan sekali, entahkah saudara kita, entahkah kerabat kita, entahkah mungkin public figure yang terkenal, kita mendengar ada berita-berita kematian minimal setiap sebulan sekali, Bapak Ibu. Dan hal yang sama, peristiwa yang sama sebenarnya juga bisa menimpa kita, Bapak Ibu. Kematian itu peristiwa yang sama yang bisa menimpa setiap kita. Tidak ada satupun dari kita yang kebal terhadap kematian. Pertanyaannya, sudah siapkah kita? Yakinkah kita bahwa bagian kita adalah surga yang kekal yang mulia, Bapak Ibu? Memang Yohanes 3 ayat 16 bilang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Tapi bukankah kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu, bagaimana satu persatu dari setiap kita mengalami apa yang namanya penampian dari Tuhan, mengalami apa yang namanya pemurnian dari Tuhan, mengalami apa yang namanya penyaringan dari Tuhan. Bahkan Daniel 11 ayat 35 bilang, akan ada orang-orang bijak yang jatuh. Di akhir zaman ini akan ada, Tuhan akan melakukan penampian, penyaringan buat setiap anak-anak Tuhan. Dan Matius 4 ayat 13 bilang apa? Kita buka Bapak Ibu di Alkitab kita masing-masing. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus sendiri berfirman bahwa menjelang kedatangannya akan ada masa-masa yang sukar. Dikatakan di sini orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya benar, ada Yohanes 3 ayat 16, ada jaminan keselamatan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, ayat ini dengan jelas mengatakan negasinya, kalau kita tidak bertahan sampai kesudahannya, maka kita tidak selamat, Bapak Ibu. Bertahan di masa yang sukar, saya mengerti dan saya mengalami, bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan share bagaimana kita bisa bertahan di masa yang sukar, bagaimana kita bisa bertahan ketika bukan hanya kita menyongsong badai, Bapak Ibu, tapi kita sedang ada di dalam badai itu sendiri, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan bertahan di ayat ini? Yang pertama, arti kata bertahan dalam bahasa aslinya dikatakan, arti kata bertahan adalah tinggal tetap, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada kalanya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita ada dalam masa-masa yang sukar, memang kadang-kadang Tuhan minta kita untuk berperang, kadang-kadang Tuhan minta kita untuk menjarah, kadang-kadang Tuhan minta kita untuk menerobos, kadang-kadang Tuhan minta kita untuk melompati tembok bersama dengan Dia. Tapi ada kalanya Tuhan bilang, diam, tinggal tetap, tenang dahulu, jangan bikin apa-apa. Contoh ketika Raja Zedekia dalam kesesakan karena dalam tekanan Raja Babel, melalui Yeremia Tuhan bilang apa ke Zedekia? Jangan minta pertolongan sama Firaun, jangan minta pertolongan sama Raja Mesir. Diam saja di sini. Tapi kita lihat seperti apa responnya. Susah sekali untuk bisa tinggal tenang, Bapak Ibu. Tidak gampang untuk bisa tinggal diam ketika kita ada dalam badai. Daging kita seringkali berusaha untuk pingin melakukan sesuatu, melawan,
Tapi ada kalanya Tuhan bilang, bertahan, tinggal diam. Kalau tahun 98 Bapak Ibu, ketika menghadapi Krismon, ada etnis-etnis tertentu yang mungkin punya uang, mereka memilih. Sebagian mungkin saudara kita sendiri, kerabat kita sendiri memilih untuk pergi ke tempat yang lebih aman, ke Singapura, ke Australia, kemanapun. Tapi hari ini kemana kita bisa pergi Bapak Ibu? Nggak ada tempat yang aman. Dan Tuhan minta tinggal diam, bertahan. Arti kata yang kedua, bertahan adalah tidak melarikan diri. Ada kalanya Tuhan minta kita untuk lari seperti Lot dan istrinya. Ketika kota Sodom tempat tinggalnya akan dihancurkan dengan hujan belerang, Tuhan bilang kamu lari ke arah gunung. Tapi ada kalanya, ya kita diminta untuk tetap diam, menghadapi saja goncangan. Rasakan saja goncangan yang Tuhan izinkan, nggak boleh menghindar. Apa arti kata bertahan yang ketiga Bapak Ibu? Untuk menanggung derita dengan berani dan tenang. Dengan berani dan tenang. Siapa bilang jadi anak Tuhan itu gampang Bapak Ibu? Matius 7 ayat 13-14 katakan seperti apa? Kita akan lihat. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk ke dalamnya. Dan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, jalan menuju kehidupan, jalan menuju kepada kemuliaan, itu sesak, itu sempit Bapak Ibu. Nggak mudah, nggak longgar Bapak Ibu. Sementara kehidupan di dunia ini kan sebuah journey, ini sebuah perjalanan. Kalau kita melalui masa-masa ini, kalau kita melalui kesesakan ini, kalau kita melalui masa-masa yang nggak longgar ini dengan kepanikan, dengan ketakutan, kita akan hancur Bapak Ibu. Oleh karenanya arti kata bertahan yang ketiga adalah tanggunglah setiap masa yang sukar ini dengan berani dan tetap tenang, jangan panik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau bisa saya samakan, masa-masa sukar ini mungkin seperti badai Bapak Ibu, seperti angin kencang, seperti ombak yang besar. Dan kita sama-sama tahu apa sih sifat badai, apa sih sifat angin topan itu, apa sih sifat ombak yang besar itu. Bapak Ibu, badai selalu berbicara kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan alami manusia, jauh lebih besar daripada kekuatan natural manusia. Dan badai selalu berbicara, dia berpotensi memindahkan orang dari tempatnya yang semula, membuat orang itu jadi kehilangan arah dan tujuan, membuat orang itu jadi diombang-ambingkan, nggak ngerti barat, nggak ngerti timur, nggak ngerti utara, nggak ngerti selatan, nggak ngerti visi yang semula, lupa akan iman yang semula sudah ditanamkan di dalam hatinya. Sifat badai, dia berpotensi membuat kita terangkat dari akar kita Bapak Ibu. Dan sifat badai yang kita tahu sama-sama, satu kali kalau kita nggak tetap tegak berdiri, kalau kapal itu nggak tetap tegak, kalau manusia itu nggak tetap tegak, maka angin itu, badai itu akan membinasakan kapal itu, akan membinasakan manusia yang gak tetap tegak berdiri. Jadi bagaimana hari-hari ini supaya kita bisa bertahan menghadapi masa-masa yang sukar? Kita gak tahu sampai kapan Bapak Ibu. Mungkin bukan corona, mungkin ada masalah-masalah lain dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, mungkin ada yang mengalami masalah dalam rumah tangga, mungkin susah mencari pekerjaan, mungkin ekonominya sedang jatuh, dan sebagainya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa melalui masa-masa yang sukar ini? Karena orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, Tuhan janjikan akan keselamatan Bapak Ibu. Yang pertama kita akan lihat Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar
dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu, bersukacita dalam pengharapan. Bapak Ibu, sesulit apapun yang sedang kita alami, anak Tuhan itu masih punya pengharapan. Apa sih yang paling menakutkan dalam hidup ini Bapak Ibu? Buat saya, ketakutan manusia yang paling besar adalah masuk neraka. Siapa sih Bapak Ibu yang mungkin mendengarkan, menyaksikan video ini, yang mungkin berpendapat, saya lebih takut miskin daripada takut masuk neraka. Gak apa-apa saya kaya, berlimpah-limpah, gak apa-apa saya masuk neraka, selama di dunia ini saya bisa kaya raya. Pomeo dunia aja mengatakan, muda senang-senang, tua kaya raya, mati maunya masuk surga. Semua orang takut masuk neraka Bapak Ibu. Satu tempat yang kita nggak pernah ke sana, tempat yang kita taunya dari Alkitab, sesuatu yang masih misteri Bapak Ibu, tapi yang kita tahu itu nggak enak. Makanya orang takut masuk neraka. Siapa yang lebih takut kena corona daripada takut masuk neraka? Kalau hari ini kita disuruh milih, mending mana? Kena corona? Seandainya nggak boleh milih atau, seandainya harus milih pilihan A atau B, nggak ada pilihan atau, lebih takut mana? Kena corona atau nggak masuk surga? Saya yakin Bapak Ibu, mungkin 99% dari kita pilih masuk surga Bapak Ibu. Takut kalau harus masuk neraka Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini orang tebusan. Ada jaminan kekekalan kemuliaan surga buat kita yang mempercayai Tuhan Yesus, yang bertahan sampai akhir, yang setia sampai akhir. Jadi, kalau untuk ketakutan yang besar Bapak Ibu, ketakutan yang paling besar di muka bumi ini, yaitu takut masuk neraka, kita sudah punya pengharapan yang pasti, di mana berharap sama Tuhan itu ibarat seperti sau Bapak Ibu. Ibrani katakan apa? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan kita itu seperti sau Bapak Ibu. Sau itu kecil dibandingkan kapal. Sau itu kecil, gak terlihat. Penumpang kapal gak pernah lihat sau Bapak Ibu. Tapi itu bisa menahan supaya kapal gak lari kemana-mana. Demikian juga pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Kalau vaksin corona belum tentu kita bisa temukan kapan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang pasti. Tuhan gak akan bohong. Dan kalau sesuatu yang pasti, kalau untuk surga yang mulia, Tuhan sediakan buat kita. Masa untuk hal-hal yang fana, untuk kebahagiaan anak-anaknya, bukankah itu juga jaminan buat setiap kita? Bapak Ibu, Roma 12 ayat 12 ini ayat yang ajaib. Paulus bukan bilang, bersukacitalah karena kenyataan yang sedang kamu hadapi. Tidak. Tapi bersukacitalah akan pengharapan. Pengharapan itu belum kita lihat Bapak Ibu. Pengharapan belum kita lihat. Mungkin hanya sebagian kecil dari kita yang pernah Tuhan bawa ke surga. Sebagian besar dari kita mungkin belum pernah lihat suasana surga seperti apa. Tapi itulah pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu sesuatu yang pasti. Hari-hari ini bagian kita, mari fokus sama pengharapan di dalam Tuhan. Itu sesuatu yang pasti. Bersukacitalah akan pengharapan itu. Saya percaya setiap pengharapan yang terbesar, bahkan mungkin untuk hal-hal yang fana, kebahagiaan di muka bumi ini, di dunia ini, satu kali Tuhan akan genapi pada waktunya Bapak Ibu. Kita lihat bagian yang kedua. Apa bagian kita setelah kita punya terus pengharapan di dalam Tuhan? Bagian kita yang kedua, sabarlah dalam penderitaan Bapak Ibu. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar itu gak bereaksi mengikuti emosi kita ketika emosi kita terpancing untuk mengekspresikan sesuatu. Bapak Ibu, emosi kita mungkin akan terpancing ketika kita disakiti, kita difitnah, kita dihina,
kita diperlakukan gak adil, kita sudah buat baik, tapi orang balas yang tidak baik, kita diperlakukan semena-mena, kita gak dihargai, kita gak dihormati, kita diremehkan. Emosi bahkan mungkin muncul ketika kita sakit berkepanjangan dan kita belum melihat tanda-tanda kesembuhan itu datang. Emosi mungkin juga akan muncul Bapak Ibu ketika mungkin kita sulit mendapatkan pekerjaan, kita sudah berdoa lama sekali tapi Tuhan seperti belum jawab, Tuhan seperti belum tunjukkan waktunya, ini waktunya. Emosi itu mungkin akan muncul. Banyak hal yang bisa memancing emosi kita, dan kita memang bukan orang yang kebal akan hal-hal itu Bapak Ibu. Yang Tuhan minta di ayat ini, jangan ikuti emosi itu Bapak Ibu. Jangan bereaksi mengikuti apa yang emosi kita katakan. Diam, tahan, jangan balas Bapak Ibu. Serahkan sama Tuhan, berserah, jangan marah, jangan lampiaskan kekesalan kita, jangan lampiaskan kemarahan kita. Sabar, sabar. Gimana kita bisa sabar Bapak Ibu? Jangan pikirkan terus masalah kita, jangan pikirkan terus perlakuan-perlakuan yang gak enak yang kita alami Bapak Ibu. Jangan terlalu memikirkan situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Jangan terlalu berpikir hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mulai belajar untuk kita gak mikirin, gak fokus sama hal-hal seperti itu, dan yang kita pikirkan adalah Tuhan, satu kali aku akan lihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang hidup. Satu kali aku akan menikmati kebaikan, kebajikan, kemurahan-Mu di rumah-Mu. Tanamkan itu dalam pikiran kita. Yakobus 5 ayat 7-9 bilang apa? Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu, kesabaranku dan kesabaranmu akan ada buahnya Bapak Ibu. Tanah yang kita tanami, lahan yang kita tanami, tanah hati yang kita tanami, satu kali Tuhan akan kasih tuaian yang besar. Satu kali Tuhan akan kasih buah yang besar Bapak Ibu. Satu kali akan ada kemuliaan yang kita akan nikmati. Bagian kita hari-hari ini adalah sabar. Satu kali, gak selamanya terik terus Bapak Ibu. Yakobus bilang satu kali kita akan menikmati yang namanya hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Kita akan menikmati yang namanya hujan musim semi Bapak Ibu. Kita akan menikmati hari-hari yang baik Bapak Ibu. Ayat 8 katakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini, Tuhan Allah yang penuh kasih, tapi Tuhan juga hakim. Dia sedang berdiri mengawasi setiap kita. Mata Tuhan menjelajah di muka bumi ini, melihat setiap kita. Respon yang baik Bapak Ibu, jangan bersungut-sungut, minta ampun kalau kita mulai bersungut-sungut. Jangan saling mempermasalahkan, jangan saling mempersalahkan, jangan salahkan pasangan, jangan salahkan anak, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan ketua RT, jangan salahkan situasi, gak usah menyalahkan pemerintah, gak usah salahkan siapa-siapa Bapak Ibu. Hakim itu sedang mengawasi setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Bagian kita sabar, sabar saja, akan ada waktunya Bapak Ibu. Bagian yang ketiga dikatakan bertekun dalam doa. King James mengatakan bagus sekali. Terus lakukan pengulangan dalam berdoa Bapak Ibu. Apa yang diulangi? Berdoa. Doaku gak dijawab, terus diulang, doakan yang sama.
kecuali Tuhan bilang berhenti berdoa itu. Selama Tuhan bilang belum berhenti, terus berdoa hal yang sama sampai Tuhan jawab. Berdoa berulang-ulang untuk hal yang sama, bukan menunjukkan kita bebal, tapi untuk menunjukkan bahwa kita punya iman sama Dia. Itu menunjukkan kita masih punya kepercayaan sama Dia. Terus berdoa, terus doakan, jangan putus asa dalam berdoa. Bukan kita sedang membujuk Tuhan, bukan. Tuhan sudah punya waktunya sendiri, Tuhan sudah punya kairosnya sendiri, Tuhan sudah punya. Tapi dengan berdoa, di situ hati kita diubahkan. Dengan berdoa, dengan kita berjumpa sama Tuhan, di situ karakter kita diubahkan. Di situ buah roh kita dimunculkan. Di situ roh kita sedang dibuahi sama Roh Kudus untuk kita bisa membuahkan buah-buah roh. Ada kesabaran, ada kemampuan untuk menanggung ini semua. Terus berdoa Bapak Ibu, bertekun dalam doa. Dan bagian selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa sabar? Bagaimana supaya kita bisa tekun? Bagaimana supaya kita bisa tahan sampai kesudahan? Enggak bisa tidak. Kita mesti pegangan pada sesuatu yang kuat. Badan ini sesuatu yang lebih besar dari kekuatan natural kita Bapak Ibu. Makanya kita harus pegangan sama sesuatu yang supranatural. Kita harus pegangan sama sesuatu yang gak tergoncangkan Bapak Ibu. Siapa kerajaan yang tak tergoncangkan? Ibrani bilang ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Siapa kerajaan yang tak tergoncangkan? Kerajaan yang tak tergoncangkan itu adalah Tuhan sendiri, Allah Bapa, Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Yesus. Dialah pemilik kerajaan yang tak tergoncangkan. Pegangan sama Dia Bapak Ibu. Jangan lepaskan pegangan kita sama Dia. Berhenti mencari pertolongan di luar Tuhan. Berhenti mencari jalan keluar di luar Tuhan. Berhenti mencari halal di luar Tuhan. Pegangan terus sama Tuhan. Jangan musuhi Dia. Jangan marah sama Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Saya percaya ketika kita pegangan sama sesuatu yang supranatural, maka sesuatu yang supranatural itu akan menguasai kita yang natural ini Bapak Ibu, sehingga kita dimampukan untuk bertahan sampai kesudahan. Bagian kita selanjutnya, jangan takut Bapak Ibu, jangan takut. Firman Tuhan katakan di Matius 14 ayat 30. Ketika Petrus mulai takut, Tuhan Yesus bilang, kamu jalan ke sini. Dia mulai jalan di atas air. Tapi ketika dia mulai merasakan tiupan angin, dia takut. Dan ketika ketakutan itu muncul, maka dia mulai tenggelam Bapak Ibu. Ketakutan itu menenggelamkan kita Bapak Ibu. Ketakutan itu sangat berbahaya. Mari jangan takut. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu gak pernah bangkitkan roh ketakutan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mulai takut, percayalah itu bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, tengking itu Bapak Ibu. Tengking itu bukan dari Tuhan. Jiwa ini Bapak Ibu, yang takut itu jiwa. Jiwa ini harus ditundukkan sama roh kita Bapak Ibu. Jiwa ini harus ditundukkan. Jiwa ini harus dikasih tahu, kamu gak boleh takut. Kamu harus nurut sama firman. Firman bilang gak boleh takut. Perkatakan, diomongi terus jiwanya. Jiwa kamu gak boleh takut. Ketakutan ini akan bisa membunuh kita Bapak Ibu. Mungkin gak membunuh langsung, tapi membunuh perlahan-perlahan. Pelan-pelan itu bisa membunuh kita. Hindarkan ketakutan dari hidup kita Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, pahamilah bahwa ini kehendak Allah. Dan selama ini masih dalam kehendak Allah, kita masih aman loh Bapak Ibu. Apapun kemalangan yang menimpa kita, kita ini masih dalam tanggung jawabnya Tuhan. Bapak Ibu, di gereja ini ada 3 orang ya, ada Saudari Lin, Jelika, sama Zeva. Mereka ini tinggal di sini ketika mereka sudah umur belasan. Malah Pak Zeva ini tinggalnya udah umur 20-an lebih. Mereka bukan diasuh sejak kecil Bapak Ibu. Dan kita semua jemaat menyaksikan bagaimana Pak Rofli, Bu Hilda merawat mereka dengan baik Bapak Ibu. Kenapa kok dirawat dengan baik? Katakan mereka ini kejam Bapak Ibu. Katakan Pak Rofli, Bu Hilda ini kejam. Saya tahu mereka gak kejam. Tapi katakan mereka kejam, tapi kenapa mereka masih rawat dengan baik? Ya, mereka
nggak mau malu Bapak Ibu. Kalau sampai misalkan Lin satu kali telepon ke jemaat, minta makan dong, saya kelaparan di sini di gereja, pinjem baju dong, baju saya udah sobek-sobek. Pasti malu, Pak Lutfi sama Bu Hilda malu. Dan saya percaya, saya sekali lagi katakan, mereka bukan orang yang kejam Bapak Ibu. Mereka orang yang penuh kasih. Jadi kenapa mereka tidak menelantarkan Lin, nggak menelantarkan Jelika? Karena mereka punya kasih, karena mereka mengasihi. Bapak Ibu, kita dengan kesadaran kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang lebih dulu berinisiatif, lakukan segala-galanya, serahkan anaknya, berikan hidupnya sama kita, supaya kita yang dulu terpisah sama Dia bisa jadi anaknya, bisa jadi miliknya, bisa jadi kekasihnya, bisa jadi dombanya. Kita ini anak Tuhan. Tuhan tanggung jawab sama kita. Bukan supaya Tuhan gak malu, tapi karena Tuhan kasih sama kita. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Jadi kalaupun hari-hari ini kita sedang merasa kayak ditimpa kemalangan, ada hal-hal yang menurut kita gak baik, percayalah ini masih dalam kehendak Tuhan. Dan kalau masih dalam kehendak Tuhan, semua masih tetap akan aman Bapak Ibu. Kalau mungkin kita katakan, tapi pikiranku susah diajak berkompromi, pikiranku susah diajak bersepakat untuk bisa mempercayai Tuhan, untuk bisa mempercayai bahwa apa yang saya alami ini satu kali akan ada ujungnya. Soalnya apa yang saya alami seperti nggak ada ujungnya, nggak habis-habis, nggak tahu kapan selesainya. Bapak Ibu, saya mau bilang, ini yang saya alami sendiri. Saya mau bilang bahwa keintiman dengan Tuhan akan membuat kita bertahan dalam masa yang sukar ini Bapak Ibu. Keintiman dengan Tuhan, kehidupan penyembahan kita, kehidupan kita dalam firman, itu yang akan membuat pikiran kita berkompromi dengan pikirannya Tuhan, membuat hati kita berkompromi dengan hatinya Tuhan, membuat kita tidak mencurigai Tuhan Bapak Ibu. Intimlah dengan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Ada banyak waktu yang tersedia di rumah untuk kita bisa datang sama Tuhan. Ada puasa raya yang disediakan sama program gereja Bapak Ibu. Pakai waktu-waktu itu untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Tambah jam-jam doa kita Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu, Alkitab menceritakan segimanapun murka Tuhan sama umatnya, selalu Tuhan itu pribadi yang murah hati dan penuh belas kasih. Hatinya gak bisa lama-lama murka Bapak Ibu. Hatinya gak bisa lama-lama marah. Kalau orang yang dimurkai saja, Tuhan bisa begitu belas kasih, tiba-tiba merubah keputusannya. Apalagi kalau kita sedang dalam proses pemurnian. Bukan karena dimurkai Bapak Ibu, karena Tuhan sedang membersihkan kita, maka pasti ada belas kasihan. Ini akan ada akhirnya. Ayat terakhir Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun satu kali, saksi-saksi, malaikat, saudara seiman kita akan melihat, bahkan orang-orang di luar sana akan melihat kita berbahagia karena kita sudah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu semua, mari jalani terus masa-masa apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Semua akan ada akhirnya. Bagian kita bertahan dan setia sampai kesudahannya.